أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Subuh hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita di tempat kita ini. Ya, mohon maaf banyak gaib ya. Harap maklum ya. Banyak di luar sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya ya. Dakwah dan kajian adalah bagian daripada cara kita mendekatkan diri pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya yang mendengarkan, yang memberikan juga. Kalau kemudian saya berhenti berdakwah, kalau kemudian saya berhenti ceramah, yang rugi saya. Karena kemudian kita tidak mendapatkan thamaratul anbiya, kita tidak mendapatkan pahalanya para nabi. Makanya dikategorikan al-ulama warathatul anbiya, dikategorikan orang-orang yang kemudian dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ketika dia mau mendapatkan pahala para nabi ya, mereka memberikan. Dan orang-orang yang ingin mendapatkan dakwah adalah orang-orang yang dikategorikan, diibaratkan seperti orang-orang yang ingin mendapatkan ke tempat yang mulia berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian diibaratkan Nabi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Yang kalau hakikatnya dalam dunia ini Nabi cuma menyebut dua taman surga, Bapak Ibu sekalian. Taman surga yang pertama raudhah ma baina baiti wa mimbari. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan antara rumahku dan mimbarku di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian. Itu taman surga yang kemudian disebut Nabi secara zahir. Wa majalisul ilm, dan di antara taman surga yang disebutkan Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah majelis-majelis ilmu. Di mana setiap orang yang hadir pada majelis ilmu, dia berada dalam taman di antara taman surga. Makanya orang yang berdoa, orang yang kemudian punya hajat ketika dalam majelis ilmu, itu ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa doa apa yang namanya? Kafaratul majlis. Apa arti doa kafar? Kafarah itu apa, Pak? Penghapus. Ada namanya kafarah. Kalau ada orang yang kemudian berhubungan suami istri di tengah bulan puasa, maka dia bayar kafarah, Pak. Iya, ada kafarahnya. Kafarah itu penghapus. Ya, entah dia berikan 60 orang makan fakir miskin, ya, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ada kafarahnya. Ya, jadi orang-orang yang kemudian punya salah, punya dosa, itu ada kafarah. Kafarah itu artinya dalam bahasa Arab penghapus dosa-dosa. Makanya dalam hadis yang terpisah Nabi sebutkan, al-umratu ilal umrah, antara satu umrahmu dengan umrah yang lain. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Was salawatul khams, antara satu solat dengan solat yang lain. Kafaratun lima bainahuma, penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya, kalau orang sudah habis solat subuh, nunggu zuhur nanti, yang datang lagi zuhur, penghapus dosa-dosa antara subuh dan zuhur. Yang sudah zuhur, nunggu lagi asar, dia kemudian bersemangat lagi mendatangkan dirinya kepada sholat asar, maka penghapus dosa-dosa. Begitu juga dengan Jumat. Antara satu Jumat orang bersemangat lagi menunggu hari Jumat yang lainnya, maka ketika kemudian dia hadir pada Jumat yang lainnya setelahnya, kafaratun lima bainahuma, kata Nabi, penghapus dosa-dosa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita ingin bahas pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada penghapus dosa-dosa yang kelihatannya sederhana, tapi luar biasa bisa mengampuni dosa-dosa. Kelihatannya sederhana karena kita menganggap ini amalan rutin, amalan harian, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia kafarah. Yang paling pertama adalah majlisul ilmi. Ya. Banyak orang yang nggak tahu, Pak. Kalau dia datang kajian itu, dia niatnya apa? Nuntut ilmu. Kalau saya beda, Pak. Ya. Mungkin karena sudah paham dan sudah ngerti hadisnya. Di antara niat untuk kemudian datang majelis ilmu, entah ngisi atau mendengar, baik ketika saya di Sudan mendengar ataupun di Indonesia saya mengisi, itu niatnya salah satunya menghapus dosa-dosa, Pak. Kok bisa, Ustaz? Di mana dalilnya, Ustaz? Majelis ilmu itu menghapuskan dosa. Dengarkan baik-baik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan, Nabi mengatakan, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul suatu orang datang ke majelis ilmu di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ini niat yang harus ditanam, Bapak Ibu semua, supaya semangat nuntut ilmunya. Kesini itu bukan niat hanya untuk dapatkan tambahan ilmu. Ada yang lebih hebat, Bapak Ibu sekalian. Apa? Menghapuskan dosa. Amalan yang sederhana yang menghapuskan dosa, banyak orang yang tidak tahu. Makanya di ujungnya selalu Nabi mengatakan, iqra'u kafaratal majlis, bacalah penutup dari majlis, penghapus dosa-dosa kita dari majlis. Tahu kenapa, Pak? Kenapa kalau majelis ilmu ditutup dengan kafaratul majlis? Karena semua yang datang bawa dosa. Ya, saya, antum, semuanya datang bawa dosa.
Maka kemudian datang majelis ilmu, agar kemudian hadir di majelis ilmu, dengarkan ilmu itu, tapi ada syaratnya Pak. 2 syaratnya. Syarat yang pertama, dia duduk sampai selesai. Kalau dia pulang di tengah jalan, dia nggak sempat dapat pengampunan dosanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena belum selesai. Kafaratul majlis itu dibaca di akhir. Makanya biasanya ustadz itu menutup dengan kafaratul majlis. Coba lihat apa doa kafaratul majlis. Hafal nggak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, terus astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa 2 kalimat terakhirnya Pak? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba. Banyak yang nggak paham ini Bapak Ibu sekalian. Datang majelis hanya untuk dekat dengan ustadz, hanya untuk nambah wawasan, hanya untuk nambah ilmu. Lupa bahwa kafaratul majlis itu ada dalam majelis Pak. Tidak bisa kita baca kafaratul majlis kalau nggak ada majelis. Saya baca berkali-kali, kalau saya lagi nggak majelis nggak bisa Pak. Namanya aja kafaratul majlis, penghapus dosa-dosa dalam majelis. Mungkin mohon maaf, di sini ada yang dosanya 1 gunung Uhud. Mungkin ada yang dari dulu nggak pernah sholat, nanti hijrah belakangan. Nanti dosanya 5 gunung Uhud. Ada yang subhanallah 10 gunung Uhud dosanya. Tapi Masya Allah, ada yang luar biasa, datang di majelis, amalannya banyak, tahajudnya banyak, luar biasa sedekah tersembunyinya, belum menangisnya ketika tengah malam, belum baca Qur'annya. Ada yang datang di majelis, kita nggak tahu Pak. Itulah kenapa kemudian kita semua membaca kafaratul majlis. Yang mimpin majlis maupun yang dengarkan majlis semuanya baca. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena semua itu tadi, yang 10 gunung Uhud dosa, yang 1 gunung Uhud, yang 5 gunung Uhud, yang sebanyak buih di lautan, kalau sudah baca subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala puji untukmu ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, astaghfiruka, saya minta ampun padamu ya Allah, wa atubu ilaik. Apa kata Nabi di ujung hadis dalam riwayat Imam Ahmad Bapak Ibu sekalian? Qila lahum qumu. Subhanallah, ini banyak yang nggak tahu hadisnya. Ya. Saya pernah meneliti hadis ini Pak ketika saya S3 kemarin. Sebenarnya jurusan ilmu hadis di Sudan. Kita teliti hadis ini. Subhanallah, lihat rahmatnya Nabi kepada orang-orang yang waktu itu sahabat. Jangankan kita Pak, kita ini datangi masjid kompleks Pak. Subhanallah. Saya pernah ceramah Bapak Ibu sekalian di Masjid Baitur Rahman di Tanjung Bayang sana. Jam 3.30 saya sudah keluar Pak dari Baruga. Jadwal subuh Ramadan. Subhanallah. Saya postingkan di Instagram saya. Allahu Akbar. Bapak percaya ada orang Bapak Ibu sekalian datang dari Jeneponto ke majelis saya waktu itu. Dia katanya tadi malam dia nonton. Saya tanya kenapa antum jauh-jauh datang ke sini? Bukannya banyak masjid. Ini Ramadan Pak, Ramadan. Dia bilang, Ustadz saya datang, boleh foto Ustadz. Dari mana saya tahu dari dia di Jeneponto? Dia bilang, Ustadz boleh foto? Saya bilang boleh. Setelah dia foto saya Pak, dia bilang, Ustadz saya dari Jeneponto. Antum tinggal Jeneponto atau asli Jeneponto? Dia bilang, saya dari Jeneponto ini Ustadz. Ini motor saya ada di bawah. Saya bilang, kenapa jauh sekali pergi sholat subuh? Tidak boleh akhi, nggak usah terlalu memaksa. Dia bilang, saya tadi malam Ustadz buka-buka YouTube Ustadz, saya nangis dengar ceramah Ustadz tentang hijrah. Dia katakan, saya pengen sekali ketemu Ustadz. Alhamdulillah Allah pertemukan. Saya lihat Instagram Ustadz, ada pamfletnya Ustadz di situ. Saya langsung start Ustadz. Dari jam 2 saya jalan Ustadz. Bayangkan ke Tanjung Bayang. Ya, dia naik motor Pak, subhanallah. Merinding saya. Lalu saya katakan, antum datang di sini untuk apa? Dia katakan, saya dengar Ustadz bilang kalau kemudian datang majelis ilmu itu menghapuskan dosa Ustadz. Tadi malam saya belum tidur ini Ustadz. Saya gelisah ingat banyak dosa saya. Subhanallah. Saya bilang, akhi, berapa banyak datang orang pendosa kepada Nabi SAW. Bahkan sampai Khalid bin Walid melempari wanita penzina yang mengakui perzinahannya. Lalu ketika dirajam wanita itu, Khalid mengatakan, matilah engkau wahai penzina. Kata Nabi, kuf alaika ya Khalid. Kata Nabi, berhenti kamu bilang begitu wahai Khalid. Merah muka Nabi Pak. Dia katakan, laqad tabat. Law qusimat ala ahli Madinah. Dia sudah taubat dengan satu taubat yang kalau ditimbang amalannya kepada 70 orang penduduk Madinah, masih lebih besar amalannya taubatnya ini seorang wanita. Yang datang Pak ke Nabi dalam keadaan hamil. Dia bilang, saya sudah menzina, rajam saya. Dia katakan, tidak bisa. Yakinkan dirimu, kau berzina atau tidak? Dia katakan, saya berzina ya Nabi, ini anak zina saya. Dia katakan, jangan sampai kau, Nabi dengan rahmatnya, jangan sampai kau salah, jangan sampai itu suamimu. Sampai ketiga kali, lalu Nabi mengatakan, pulanglah ya, lahirkan anakmu, lalu kembalilah. Harapan Nabi, dia tidak kembali Pak, berharapnya Nabi. Dan setelah melahirkan wanita ini datang kembali. Subhanallah. Ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi harus menegakkan syariat Allah, dirajamlah dia. Semua sahabat merajam. Merajam itu Bapak Ibu sekalian, ditanam di dalam tanah yang kelihatan kepala. Dilempar sampai mati. Ketika Khalid melempar Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagi penzina yang sudah menikah.
dirajam. Beda dengan penzina yang belum menikah Pak, dicambuk. Itu perlu dibedakan, cambuk dengan rajam. Rajam itu ditanam dia, lalu kemudian dia disisakan kepalanya, lalu dilempari. Khalid benci dengan perbuatan itu, maka dia lempar dengan sebuah kata-kata yang membuat Nabi marah Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Laqad tabat law qussimat ala ahli al-Madinah la ghalabatsa. Dia sudah taubat dengan satu taubat yang kalau ditimbang ya dengan 70 penduduk Madinah amalannya, masih lebih berat amalannya wanita ini. Taubat Bapak Ibu sekalian luar biasa di sisi Allah. Kafarah, penghapus dosa-dosa. Makanya majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian, niatnya kalau kita lagi duduk begini Pak, jangan cuma mau dapat ilmu Pak, rugi. Niatnya apa? Menghapus dosa. Karena kita tidak tahu Pak, dosa yang mana dengan amalan apa yang diampuni Allah.